Setelah melewati ujian paling berat dalam hidupnya, ujian yang mengguncang hati seorang ayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat yang agung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian penyembelihan putranya Nabi Ismail bukanlah sekadar perintah pengorbanan, tetapi ujian tentang seberapa dalam cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Dan ketika Nabi Ibrahim lulus dengan sempurna, Allah gantikan kesedihan itu dengan kabar gembira. Para malaikat datang membawa pesan dari langit bahwa Sarah, istrinya yang telah lanjut usia, akan melahirkan seorang anak. Anak yang kelak menjadi penerus risalah Tauhid, dialah Ishak, seorang nabi yang penuh berkah dan ketenangan. Di balik ujian besar, tersimpan janji Allah yang indah, bahwa setiap kesabaran dan keikhlasan akan berbuah rahmat yang tidak terduga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syaffat ayat 112, dan kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Inilah awal dari kisah seorang nabi yang lahir di tengah usia senja, namun membawa cahaya baru bagi generasi penerus dakwah Nabi Ibrahim. Dialah Nabi Ishak alaihissalam, simbol rahmat setelah ujian dan penerus risalah Tauhid di bumi Palestina. Kabar kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Suatu hari, di bawah naungan tenda Nabi Ibrahim alaihissalam, datanglah 3 tamu yang tak dikenal. Mereka berwajah teduh, berpakaian putih bersih, dan membawa ketenangan dalam langkah mereka. Nabi Ibrahim menyambut mereka dengan penuh hormat. Seperti biasanya ia memuliakan setiap tamu yang datang. Tanpa menunggu lama, ia segera menyuguhkan hidangan terbaik, seekor anak sapi panggang. Namun, para tamu itu tidak menyentuh makanan sedikit pun. Hati Nabi Ibrahim pun bergetar. Siapakah mereka sebenarnya? Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Janganlah engkau takut, wahai Ibrahim. Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu." Mereka bukan manusia biasa, melainkan malaikat yang datang membawa 2 kabar besar. Pertama, tentang azab yang akan menimpa kaum Nabi Luth. Dan yang kedua, kabar gembira yang akan mengubah kehidupan keluarga Nabi Ibrahim. Para malaikat berkata, "Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak yang berilmu lagi saleh." Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 28. Mendengar itu Sarah, istri Nabi Ibrahim yang sudah sangat tua, tersenyum heran sambil menepuk wajahnya. Ia berkata, "Apakah aku akan melahirkan, padahal aku seorang perempuan tua, dan suamiku pun sudah lanjut usia?" Namun malaikat menjawab, "Demikianlah Allah berbuat sesuai kehendaknya." Begitulah, dari rahim seorang wanita yang dianggap mustahil melahirkan, Allah keluarkan seorang anak penuh berkah, Nabi Ishak alaihissalam. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba yang sabar dan percaya pada janjinya. Kabar kelahiran Nabi Ishak bukan sekadar berita bahagia bagi keluarga Nabi Ibrahim, tetapi juga simbol bahwa tidak ada doa yang sia-sia bagi orang yang beriman dan bersabar dalam menanti rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga waktu pun berlalu, janji Allah yang dahulu disampaikan para malaikat kini menjadi kenyataan. Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, melahirkan seorang anak laki-laki di usia senjanya. Anak yang telah lama dinanti, anak yang menjadi simbol rahmat setelah kesabaran yang panjang. Mereka menamainya Ishak, yang dalam bahasa Ibrani berarti tertawa, karena kelahirannya membawa tawa bahagia dan kegembiraan yang telah lama hilang. Nabi Ibrahim memandang putranya dengan penuh rasa syukur, sementara Sarah menitikkan air mata kebahagiaan. Air mata seorang ibu yang menyaksikan keajaiban kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di usianya yang tak lagi muda. Sejak kecil, Nabi Ishak alaihissalam tumbuh dalam suasana keluarga yang penuh iman. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa menanamkan nilai tauhid dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, Nabi Ibrahim mengajarkan doa, kesabaran, dan keyakinan bahwa tiada yang lebih mulia di dunia ini selain hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang lembut hati, cerdas, dan taat. Ia menyaksikan bagaimana ayahnya menegakkan sholat, menolong sesama, dan selalu berdoa dalam setiap keadaan. Dari sanalah ia belajar bahwa iman bukan sekadar kata-kata, melainkan ketenangan yang hidup dalam hati dan diwujudkan melalui amal perbuatan. Rumah Nabi Ibrahim adalah rumah yang dipenuhi oleh cahaya wahyu.
Disinilah Nabi Ishak kecil belajar mengenal Tuhannya, tumbuh dalam kasih sayang, iman yang menenangkan, dan akhlak mulia yang kelak menjadikannya salah satu nabi pilihan Allah di bumi Palestina. Silsilah dan hubungan keluarga. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ibunya adalah Sarah, wanita salehah, yang Allah muliakan dengan kelahiran di usia lanjut. Sedangkan saudaranya yang lain, Nabi Ismail alaihissalam, lahir dari Hajar, istri Nabi Ibrahim yang pertama kali dianugerahi keturunan. Dari dua garis keturunan inilah kemudian lahir dua bangsa besar yang memainkan peranan penting dalam sejarah manusia. Dari keturunan Nabi Ismail, lahirlah bangsa Arab dan akhirnya Nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dari keturunan Nabi Ishak, lahirlah para nabi dari Bani Israel, di antaranya Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, dan Isa alaihimussalam. Inilah warisan besar keluarga Nabi Ibrahim, keluarga para nabi, yang setiap generasinya memegang amanah dakwah tauhid dan menyebarkan cahaya petunjuk ke seluruh penjuru bumi. Setelah dewasa, Nabi Ishak melanjutkan hidup di tanah Kan'an, wilayah subur yang kini dikenal sebagai Palestina bagian selatan. Di sekelilingnya banyak kaum yang mulai menyimpang dari jalan kebenaran. Disinilah Nabi Ishak diutus Allah untuk meneruskan risalah ayahnya, menegakkan tauhid, dan menyeru manusia agar hanya menyembah Allah semata. Dari keyakinan yang teguh kepada Allah, terpancar ketenangan dalam setiap tindakannya. Ia meneladani ayahnya dengan selalu berserah diri kepada perintah Allah, sehingga nilai keikhlasan dan tawakal melekat dalam dirinya sepanjang hidup. Dengan kelembutan, kesabaran, dan hikmah, Nabi Ishak menyeru kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala. Ia mengingatkan bahwa dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan kekal adalah milik Allah bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Nabi Ishak hidup di tengah masyarakat yang masih mengenal ajaran Ibrahim, namun sebagian telah tergoda oleh kebiasaan kaum sekitarnya. Beliau dengan lembut mengembalikan mereka kepada kemurnian iman dan menjaga keluarganya agar tetap berada di jalan ketaatan. Hidupnya berjalan penuh ketenangan, tanpa banyak peperangan atau pertentangan besar. Dari ketenangan itu, Allah mengajarkan makna dakwah yang sejati, bahwa seruan kepada kebenaran tidak selalu melalui pedang dan konflik, tetapi melalui keteladanan, doa, dan kesabaran hati. Setiap langkah Nabi Ishak dipenuhi syukur dan ibadah. Beliau dikenal lembut dalam berbicara, santun dalam menasihati, dan teguh memegang prinsip keimanan. Kaumnya menghormatinya karena kebijaksanaan dan kejujuran. Seperti ayahnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak memahami bahwa dakwah bukan sekadar tugas, tetapi warisan iman yang harus dijaga dengan cinta dan kesungguhan. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan seorang wanita solehah bernama Ribqah atau Rebekah, sebagaimana disebut dalam beberapa riwayat. Pernikahan mereka berlangsung dalam penuh keberkahan dan cinta yang berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seperti halnya ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak dan istrinya Ribqah juga diuji dengan hal yang sama. Mereka tidak segera dikaruniai keturunan. Bertahun-tahun lamanya mereka menanti dengan penuh kesabaran, hingga akhirnya Nabi Ishak berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Allah agar diberi keturunan yang saleh. Doanya dikabulkan. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ribqah awalnya mandul, lalu Nabi Ishak berdoa kepada Allah agar dianugerahi anak, maka Allah mengabulkan doanya, dan Ribqah pun mengandung 2 anak kembar. Ujian ini kembali menunjukkan bahwa kesabaran adalah kunci bagi para nabi, dan bahwa doa orang yang saleh tidak pernah sia-sia. Allah menunda bukan karena menolak, tetapi karena ingin menguji kesungguhan, seraya menyiapkan karunia yang jauh lebih besar. Hingga akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada mereka 2 putra kembar, yang diberi nama Isyu, Esau, dan Yakub, Jakob. Namun bahkan sejak dalam kandungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan perbedaan besar di antara keduanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan riwayat-riwayat Ahlul Kitab yang disesuaikan dengan prinsip Islam, disebutkan bahwa Ribqah, Rebekah, istri Nabi Ishak alaihissalam, pernah merasakan gerakan yang luar biasa di dalam rahimnya. Ia merasa seolah 2 kekuatan tengah bertarung di dalam perutnya. Merasa heran,
ia pun memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala tentang makna dari tanda tersebut. Allah pun mengilhamkan kepadanya bahwa yang dikandungnya adalah dua bangsa yang kelak akan berkembang menjadi dua keturunan besar, namun yang satu akan lebih diberkahi dan dimuliakan Allah daripada yang lain. Ketika tiba saat melahirkan, anak pertama keluar lebih dahulu, dialah Esau, seorang bayi berkulit kemerahan dan memiliki banyak rambut di tubuhnya. Tak lama berselang, keluarlah bayi kedua sambil memegang tumit saudaranya. Maka bayi itu diberi nama Yakub, yang berasal dari kata Aqabah, artinya tumit, karena ia lahir dalam keadaan memegang tumit kakaknya. Esau, tumbuh menjadi sosok gagah, gemar berburu, dan sering berada di padang untuk mencari hasil bumi dan hewan buruan. Ia dikenal sebagai pekerja keras, kuat, dan tangkas. Sedangkan Jakob, sebaliknya, seorang anak yang lembut, tenang, penuh kasih, dan lebih sering membantu ibunya di rumah. Ia suka beribadah dan merenungkan kebesaran Allah, sehingga ibunya melihat dalam dirinya sinar kebijaksanaan dan kelembutan hati. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, Nabi Ishak menyayangi Isyu karena keperkasaannya, sementara Ribqah lebih mencintai Yakub karena kelembutannya dan kedekatan hatinya dengan Allah. Namun kasih sayang manusia tidak menjadi ukuran kemuliaan di sisi Allah, sebab Allah memilih dengan ilmu dan hikmahnya, bukan dengan pandangan manusia. Keduanya tumbuh dalam rumah yang dipenuhi nilai keimanan dan tauhid, warisan agung dari kakek mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sebagaimana kehendak Allah yang penuh hikmah, tidak semua keturunan Nabi dipilih untuk membawa risalah kenabian. Dari kedua anak ini, Allah memilih Nabi Yakub alaihissalam sebagai penerus dakwah ayahnya, menjadi pembawa cahaya tauhid bagi generasi setelahnya. Sementara itu, Isyu tumbuh sebagai sosok kuat dan pekerja keras, namun tidak termasuk dalam garis penerima wahyu. Waktu terus berjalan, Nabi Ishak alaihissalam kini telah berusia lanjut. Matanya mulai rabun, tubuhnya melemah, dan suara lembutnya kini penuh dengan kebijaksanaan seorang ayah yang telah melalui banyak ujian kehidupan. Ia memanggil anak sulungnya, Isyu, sosok yang gagah dan gemar berburu, lalu berkata dengan nada lembut, "Wahai anakku, aku sudah tua dan tidak tahu kapan ajal menjemputku. Pergilah, ambillah peralatanmu, busur dan anak panahmu, dan pergilah berburu untukku. Siapkanlah makanan kesukaanku, agar aku makan darinya dan aku akan memberkahimu sebelum aku mati." Tafsir Ibnu Katsir, Qashasyal Anbiya. Isyu pun pergi berburu dengan penuh semangat. Namun Ribqah, ibu mereka, mendengar percakapan itu. Ia mengetahui bahwa wahyu dan risalah kenabian telah Allah pilih untuk Yakub, bukan untuk Isyu, sebagaimana petunjuk yang ia rasakan sejak kedua anak itu masih dalam kandungan. Dengan penuh kasih, ia memanggil Yakub dan berkata, "Wahai anakku, aku mendengar ayahmu berkata kepada Isyu, 'Bawalah aku makanan, agar aku memberkahimu di hadapan Allah sebelum aku mati.' Sekarang, dengarkanlah perkataanku. Pergilah ke kandang, ambillah 2 anak kambing yang baik, dan aku akan menyiapkannya untuk ayahmu, seperti yang ia sukai. Kemudian pergilah kepada ayahmu, dan bawakanlah makanan itu, agar ia memberkahimu sebelum ia meninggal." Yakub yang lembut dan taat kepada ibunya, menjawab dengan penuh rasa hormat, "Tetapi wahai ibuku, saudaraku Isyu berbulu dan tubuhnya kasar, sedangkan kulitku halus. Bagaimana jika ayah menyentuhku dan mengetahui bahwa aku bukan dia? Aku takut justru akan mendapat kutukan, bukan keberkahan." Namun Ribqah menenangkan putranya, "Wahai anakku, biarkan aku yang menanggung urusannya. Lakukanlah sebagaimana yang kukatakan." Maka ia menyiapkan makanan itu dan memakaikan kepada Yakub pakaian milik Isyu, serta menutup tangan dan leher Yakub dengan kulit kambing, agar terasa seperti saudaranya yang berbulu. Yakub pun masuk menemui ayahnya yang hampir buta. Dengan suara lembut ia berkata, "Ayahku." Ishak menjawab, "Ya, siapa engkau anakku?" Ia menjawab, "Aku anakmu Isyu, datang membawa makanan seperti yang ayah perintahkan. Duduklah dan makanlah, agar engkau dapat memberkahiku." Ishak merasa heran, suara itu bukan suara Isyu yang keras, melainkan suara Yakub yang lembut. Namun ketika ia memegang tangan anak itu, kulitnya terasa berbulu karena kulit kambing yang melapisi. Lalu Ishak berkata, "Suaramu seperti suara Yakub, tetapi tanganmu seperti tangan Isyu."
Setelah makan dan minum, Ishak pun mengangkat tangannya dan berdoa, memberikan berkah dan doa kenabian yang akan mengalir sepanjang generasi. Semoga Allah memberikan kepadamu embun dari langit, kesuburan bumi, serta rezeki dari gandum dan anggur. Semoga bangsa-bangsa tunduk kepadamu dan engkau menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya. Tafsir Ibnu Katsir, Qasas Al-Anbiya. Tak lama kemudian, datanglah isu dari perburuannya membawa makanan. Ia pun memanggil ayahnya dengan gembira. Namun Nabi Ishak terkejut. "Siapakah engkau?" tanya Ishak. "Aku anakmu, Isyu. Bawalah aku makananku agar engkau memberkahiku." Saat itu Nabi Ishak sadar bahwa dirinya telah memberkahi Yakub terlebih dahulu. Ia gemetar dan berkata, "Sungguh saudaramu telah datang dengan tipu daya, dan dialah yang telah menerima berkah itu." Isyu pun menangis dengan suara keras. "Apakah engkau tidak memiliki berkat bagiku, wahai ayahku?" Namun Nabi Ishak menjawab dengan penuh takdir ilahi, "Sungguh, aku telah menjadikannya pemimpin atasmu, dan semua saudara-saudaranya akan menjadi hamba baginya. Untukmu, aku berdoa agar engkau mendapat tanah yang subur dan kehidupan yang makmur. Tetapi berkah kenabian telah ditetapkan Allah untuk Yakub." Demikianlah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yakub alaihi salam menerima doa kenabian, sebuah takdir yang telah digariskan oleh Allah sejak dalam kandungan. Allah menegaskan dalam firman-Nya, Allah memilih rasul-rasul dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 75. Dan sejak saat itu, melalui Yakub alaihi salam, garis keturunan para nabi dari Bani Israel bermula. Garis suci yang kelak melahirkan para nabi besar seperti Nabi Yusuf, kemudian Musa, Harun, Daud, Sulaiman, hingga Isa alaihimussalam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 27. Dan kami anugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan pada keturunannya kenabian dan kitab, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Ayat ini menjadi penegas bahwa pilihan Allah tidak pernah salah, dan bahwa risalah kenabian adalah anugerah, bukan karena garis darah semata, melainkan karena kemurnian hati, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa doa dan keberkahan itu, angin kehidupan di rumah Nabi Ishak mulai berubah. Isyu yang merasa kehilangan doa keberkahan dari ayahnya diliputi oleh amarah dan kesedihan. Ia merasa bahwa Yakub telah mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam kedukaan itu, timbul rasa iri dan dendam di hatinya, hingga ia bersumpah dalam kemarahan, "Aku akan membunuh Yakub setelah ayahku wafat." Ribkah, ibunda mereka yang mendengar hal itu. Ia pun segera memanggil Yakub dengan wajah cemas, namun penuh kasih, berkata, "Wahai anakku, saudaramu Isyu berniat jahat terhadapmu. Maka pergilah dari sini, berangkatlah ke Haran, ke rumah saudaraku Laban, dan tinggallah di sana sampai amarah saudaramu reda." Dengan hati berat, Yakub pun berpamitan kepada ayah dan ibunya. Nabi Ishak memandang putranya dengan penuh kasih dan berkata, "Wahai anakku Yakub, janganlah engkau menikah dengan perempuan dari kalangan orang Kanaan yang musyrik. Pergilah ke Haran dan ambillah istri dari keluarga ibumu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkahimu, menjadikan keturunanmu berlimpah, dan menurunkan kepadamu berkah sebagaimana yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ishak, agar engkau menjadi pembawa risalah di negeri yang dijanjikannya." Qasas Al-Anbiya dan Tafsir Ibnu Katsir. Dan berangkatlah Yakub alaihi salam seorang diri, meninggalkan rumah yang penuh kenangan dan keberkahan. Ia berjalan menempuh padang pasir panjang menuju Haran, dengan membawa keyakinan dan doa dari ayahnya. Dan sejak saat itulah, Yakub alaihi salam ditetapkan sebagai penerus kenabian dan pembawa amanah besar, melanjutkan Mitsaq an-Nubuwah atau perjanjian kenabian yang telah Allah tetapkan kepada keluarga Ibrahim. Nabi Ishak alaihi salam adalah sosok lembut hati yang menjadi teladan umat. Beliau tidak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya yang luhur. Beliau selalu menasihati dengan lembut, menegur dengan hikmah, dan menebarkan ketenangan bagi siapapun yang duduk bersamanya. Beliau tidak hidup dalam kemewahan, tidak terpikat oleh dunia, karena baginya,
Kebahagiaan sejati adalah ketika hati tenang dalam ketaatan. Setiap hari beliau memperbanyak zikir dan doa, menegakkan sholat, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah, sekecil apapun itu. Salah satu keteladanan terbesar Nabi Ishak adalah kesabarannya. Beliau sabar dalam menanti karunia Allah, sabar dalam mendidik keluarganya, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang kadang lalai dari kebenaran. Dari beliau kita belajar bahwa kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi terus berbuat baik meski dunia tak selalu adil. Beliau juga dikenal sangat penyayang terhadap keluarga. Ia mendidik anak-anaknya bukan dengan kemarahan, tetapi dengan cinta dan teladan nyata dalam perbuatan. Sehingga keturunannya tumbuh menjadi generasi yang mengenal Allah dan meneruskan risalah kenabian dengan iman yang kokoh. Nabi Ishak adalah teladan bagi siapapun yang ingin menjadi hamba yang tenang, ayah yang bijak, dan da'i yang lembut dalam berdakwah. Dari hidupnya, kita belajar bahwa ketenangan adalah buah dari iman yang mendalam, dan keikhlasan adalah jalan menuju keberkahan yang abadi. Menjelang akhir hayatnya, Nabi Ishak alaihi salam memanggil putra-putranya untuk berkumpul di sisinya. Wajahnya yang teduh, rambutnya yang telah memutih, memantulkan cahaya ketenangan seorang hamba yang hidup dalam ketaatan. Di antara kedua putranya, Allah memilih Nabi Yakub alaihi salam sebagai penerus risalah kenabian. Dengan suara lembut dan penuh kasih, Nabi Ishak berpesan kepada Nabi Yakub agar senantiasa berpegang teguh pada agama yang lurus, agama yang telah Allah turunkan kepada kakeknya, Nabi Ibrahim. Ia berkata, "Wahai anakku, sembahlah hanya Allah semata. Jangan sekali-kali engkau mempersekutukannya. Jagalah keluarga dan umatmu dalam iman, dan ajarkan mereka untuk hidup dengan keadilan dan kasih sayang." Wasiat itu kemudian diabadikan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 133, ketika Allah mengingatkan umat manusia tentang pesan iman yang diwariskan oleh para nabi. Apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya." Inilah bukti bahwa risalah tauhid yang dibawa Nabi Ishak tidak pernah terputus. Ia menanamkan iman kepada anak dan keturunannya, agar cahaya kebenaran tetap bersinar dari generasi ke generasi. Dari garis keturunan inilah lahir para nabi besar Bani Israel, Nabi Yusuf, kemudian Musa, Harun, Daud, Sulaiman, hingga Isa alaihimussalam. Mereka semua adalah penerus dari doa Nabi Ibrahim dan wasiat mulia Nabi Ishak. Begitulah. Seorang ayah yang soleh tidak hanya meninggalkan harta, tetapi meninggalkan iman dan akhlak sebagai warisan yang abadi. Dan Nabi Ishak adalah teladan dari seorang ayah, guru, dan pewaris dakwah tauhid yang sejati. Dalam riwayat disebutkan, Nabi Ishak wafat pada usia sekitar 180 tahun dan dimakamkan di Hebron Al-Khalil, Palestina, di sisi makam ayahnya, Nabi Ibrahim, dan ibunya, Sarah. Tempat itu hingga kini menjadi saksi keteguhan 3 generasi yang membawa cahaya iman di bumi para nabi. Wafatnya Nabi Ishak bukanlah akhir, melainkan awal dari keberlanjutan dakwah yang diteruskan oleh putranya, Nabi Yakub alaihissalam. Melalui keturunannya, Allah mengutus banyak nabi dan rasul yang membawa petunjuk bagi Bani Israel dan seluruh umat manusia. Dari kehidupan Nabi Ishak kita belajar bahwa kesabaran akan selalu berbuah rahmat. Ketaatan akan mendatangkan keberkahan dalam keturunan, dan keikhlasan adalah warisan paling berharga yang dapat ditinggalkan seorang hamba kepada generasinya. Beliau hidup dengan tenang, berdakwah dengan hikmah, dan wafat dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Nama beliau diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu nabi yang soleh, sebagaimana firman Allah dalam surah Syad ayat 45 dan 46. "Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, orang-orang yang memiliki kekuatan dan pandangan yang baik. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan suatu kesucian, yaitu mengingat negeri akhirat." Begitulah perjalanan hidup Nabi Ishak alaihissalam, seorang nabi yang menjadi simbol rahmat setelah ujian, teladan kesabaran, dan penjaga warisan tauhid. Semoga kisah beliau mengingatkan kita bahwa setiap ujian yang Allah berikan tidaklah sia-sia, karena di baliknya selalu ada cahaya hikmah dan janji rahmat yang indah bagi mereka yang sabar dan beriman.